Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel Guru Hebat, channel yang membahas tentang pendidikan dan juga pengetahuan. Di video kali ini kita akan bahas lagi tentang PPG Prajabatan. Video ini khusus untuk angkatan atau gelombang kedua tahun 2024. Yang mana teman-teman pasti sudah melalui masa pendaftarannya di minggu kemarin atau di minggu lalu. Dan sekarang sedang menunggu lolos tidaknya tahap administrasi pada tanggal 27 Mei. Dan bila teman-teman dinyatakan lolos, nanti akan melaju ke tahap selanjutnya, yaitu tahap tes substantif. Nah, pada tahap tes substantif ini, apa saja yang perlu dipersiapkan? Ada banyak sekali teman-teman. Jadi saksikan video ini. Nanti kita akan bahas tentang apa saja yang diperlukan untuk persiapan tes substantif dan bagaimana teknis ujian ketika pelaksanaan tes ini. Ini berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami sendiri. Jadi teman-teman, ketika nanti teman-teman dinyatakan lolos, pemberitahuannya itu dari mana? Dari SIM PKB. Jadi ketika tanggal 27 Mei nanti, coba teman-teman cek SIM PKB sendiri, dan bila nanti ada notifikasi teman-teman dinyatakan lolos ke tahap selanjutnya, pasti teman-teman diminta untuk mencetak kartu ujian. Di sana akan tertera identitas kita, berikut lokasi ujian, dan juga ada tanggal, berikut juga waktu pelaksanaan ujiannya. Untuk lokasi ujian, itu ketika itu saya memilih dua tempat ya. Jadi ada dua tempat yang dekat dengan domisili saya, sehingga saya tesnya itu di tempat itu. Tesnya di suatu LPTK atau universitas yang dekat domisili teman-teman ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman ketika teman-teman nanti dinyatakan lolos tes administrasi, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Jadi mulai yang pertama, apa saja sih yang perlu dibawa ketika kita tes? Yang pertama adalah KTP dan kartu ujian. Udah cuma dua itu aja ya. Jadi kita tidak perlu alat-alat lain karena nanti sudah dipersiapkan oleh panitia pelaksana. Jadi seperti pensil, pulpen, dan alat tulis lain sudah dipersiapkan. Kita tinggal masuk ke ruangan dan nanti kita mengerjakan soal yang ada di layar komputer gitu ya. Selanjutnya tentang pakaian. Untuk pakaian itu harus sopan, ya setelan seperti seorang guru ya, memakai misalkan kemeja ataupun batik. Yang jelas nanti ketika tes kita harus berpakaian sopan ya. Selanjutnya kita bahas tentang soal, tipe soal. Nah, untuk soal ini dibagi 3 jenis, ada konten, jadi soal konten. Yang kedua ada soal literasi dan soal numerasi. Nah, untuk soal konten ini ada di nomor 1 sampai 70. Jadi nanti untuk kontennya ada 70 soal. Itu disesuaikan dengan bidang PPG yang teman-teman pilih. Jadi kalau misalkan teman-teman jurusan biologi, berarti teman-teman nanti akan disajikan soal mengenai mata pelajaran biologi gitu ya. Dan nanti yang teman-teman harus persiapkan adalah soal-soalnya itu adalah soal-soal dari kelas 10 sampai kelas 12 ya. Untuk soal literasi dan numerasi ini masing-masing 15 soal 30 menit. Jadi secara total kita harus mengerjakan 100 soal selama 150 menit. Selanjutnya kita bahas tentang teknis pelaksanaan ujian substantif. Ketika teman-teman nanti sudah mencetak kartu ujian, nanti di sana ada tanggal pelaksanaan dan juga jam ya. Jam pelaksanaan ujiannya itu jam berapa. Dan perlu teman-teman tahu, nanti teman-teman diminta untuk datang 1 jam sebelum pelaksanaan ujian dimulai. Berdasarkan pengalaman saya, waktu itu saya jam 10 teman-teman. Jadi di lokasi sudah ada sekitar jam 9. Nah, ketika jam 9 itu sebetulnya untuk pesertanya itu dicampur ya dari berbagai jurusan. Ketika itu setengah jam menunggu gitu ya sebelum jam 10. Jadi berarti jam 9.30 kita nunggu setengah jam, kita dipanggil untuk berkumpul di satu lokasi. Di sana kita dibariskan dulu dan panitia pun mengarahkan kita tentang pelaksanaan ujiannya itu seperti apa. 15 menit sebelum tes dimulai, kita diminta masuk ke suatu ruangan dan diminta untuk membawa KTP
dan juga kartu ujian saja. Jadi untuk handphone, tas, barang berharga lainnya dimasukkan ke dalam tas masing-masing dan nanti dikumpulkan di satu lokasi. Jam 10 kurang 5 menit kita sudah ada di depan komputer teman-teman ya. Jadi itu komputernya bebas, kita milih di mana aja. Waktu itu di dalam satu ruangan, saya kira itu semuanya biologi ya teman-teman. Ternyata berbagai jurusan ada, dari mulai IPS, di pinggir saya itu IPS, masih ingat saya IPS, dan di pinggir saya sama-sama jurusan biologi. Ketika ujian dimulai, teman-teman nanti akan diminta untuk memasukkan username dan juga password yang sudah diberikan. Ketika memasukkan password dan juga username, nanti teman-teman akan diarahkan ke soal. Pada nomor 1 sampai 70, jadi nanti ada 70 soal untuk tes konten, itu harus diselesaikan maksimal 90 menit, teman-teman ya. Nah, selama 90 menit itu, kalau misalkan teman-teman selesai sebelum 90 menit, akan diminta menunggu dulu. Jadi, ketika waktu itu saya sisa 5 menit lagi ya, dan panitia minta silakan cek lagi, barangkali ada yang mau diubah, nanti kita akan ke sesi literasi numerasi, ke sesi selanjutnya. Jadi, untuk ke sesi selanjutnya itu diarahkan untuk bersama gitu teman-teman ya, agar nanti tidak ada banyak pertanyaan lagi. Dan ketika waktu habis, itu langsung otomatis si jawabannya terkunci. Jadi jangan khawatir, ketika didiamkan itu otomatis jawaban kita terkunci. Selanjutnya teman-teman akan diarahkan ke soal berikutnya tentang literasi dulu teman-teman, literasi dan numerasi. Jadi nanti yang awalnya itu literasi dulu sebanyak 15 soal yang harus diselesaikan selama 30 menit. Ketika selesai, langsung teman-teman boleh lanjut ke numerasi. Di numerasi juga sama, 15 soal harus selesai selama 30 menit. Jadi kalau misalkan ditotalkan seluruh soal itu ada 100 soal yang harus diselesaikan selama 150 menit. Nah, nanti ketika kita selesai ujian, kita akan diperbolehkan untuk keluar dari ruangan. Ya, jadi keluar dari ruangannya pun kalau saya ya, itu bersama-sama teman-teman. Jadi tidak ada yang sudah selesai duluan langsung keluar, gitu. Nggak ada. Jadi kita keluar bersama-sama. Dan selanjutnya beberapa minggu kemudian kita langsung menunggu hasil dari tes substantif yang telah kita lakukan. Itu mungkin sedikit pengalaman dan cerita saya ketika tes substantif ya PPG Prajabatan tahun 2022. Ya, semoga menjadi gambaran bagi teman-teman yang akan melakukan tes substantif nanti ya di tanggal 3 sampai 7 Juni. Semoga teman-teman sukses dan lulus PPG gelombang 2 tahun 2024. Jangan lupa channel ini di like, di subscribe, dan di komen agar semakin berkembang lagi. Terima kasih teman-teman, dilanjutkan lagi di video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.